gimana caranya supaya suara kita nggak gampang habis, nggak gampang serak. Itu sebenarnya gampangnya sih. Kita serak atau habis suaranya itu karena pita suara kita iritasi atau bengkak ya. Jadi dia tidak bisa menutup sempurna. Karena kalau kita mau bikin suara tapi kita lagi bengkak, lagi kaku gitu, lagi iritasi, dia jadinya dia nggak bisa menutup dengan sempurna. Jadi itu penyebabnya kita serak. Penyebab utamanya ada 2 macam. Yang pertama adalah virus. Itu kalau misalnya kita lagi sakit gitu ya, terus suara kita juga jadi ikut-ikutan nggak prima. Yang kedua adalah karena kita sendiri, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu vocal misuse dan vocal overuse. Yang artinya adalah kalau misuse tuh kita menyalahgunakan. Misalnya kita nyanyi dengan teknik yang salah, kita nyanyi udah tinggi, teriak-teriak untuk jangka waktu, misalkan berapa lagu, pas turun panggung udah serak. Itu berarti vocal misuse, penyalahgunaan ya. Atau misalnya kita lagi nonton bola terus sampai gol, terus kita teriak-teriak sama teman-teman rame-rame, terus suara kita habis, itu berarti vocal misuse. Kalau vocal overuse, misalnya kita ngobrol lama banget gitu ya, nggak berhenti-berhenti ngomong, nggak ada istirahat vokalnya, atau kita pakai nyanyi terus 20 lagu nggak berhenti-berhenti, itu namanya overuse. Itu juga bikin suara kita serak dan mungkin bisa hilang gitu. Jadi coba jangan lakukan itu. Jadi yang pertama, untuk menghindari sakit ya tentu kita mesti jaga kesehatan ya, makan makanan yang benar, juga sering cuci tangan, karena tangan itu adalah sarana penularan yang paling umum sebetulnya tanpa kita sadari. Jadi kalau misalnya kita habis pegang pintu segala macam, kita cuci tangan. Itu buat kita menghindari dari flu, karena repot kalau kena flu itu repot, apalagi kena radang tenggorokan dan sebagainya, itu repot. Oke. Terus jangan teriak-teriak nggak jelas. Kalau kita nyanyi, please perhatiin tekniknya, dengerin diri kita sendiri. Kalau vokal kita udah capek, stop ya, berhenti dan istirahat. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau suara kita udah serak, udah hilang? Apa kita mesti makan apa? Yang nomor 1 yang terpenting adalah kita mesti istirahat vokal. Istirahat vokal itu artinya kita tidak nyanyi dan tidak ngomong bahkan dalam jangka waktu tertentu ya, minimal mungkin 3 hari, ada juga yang diharuskan 3 bulan. Nah, jadi itu mungkin terjadi ya, kalau misalkan udah parah iritasinya, dia lama-lama pita suara kita akan mendevelop yang namanya vocal nodule, yaitu semacam benjolan di antara pita suara, dia bikin ganjel, jadi pita suara kita ganjel gitu, nggak menutup begini, ganjel ya, itu namanya vocal nodule. Jadi dia mesti istirahat vokal untuk waktu yang lama. Bahkan kalau udah permanen si vocal nodule itu, dia harus dioperasi. Nah kita kan nggak pengen kan itu terjadi. Jadi jangan diulang-ulang. Misalnya kita udah serak nih habis, ya udah istirahat sampai benar-benar recover. Jangan udah serak, udah parah, kita paksain terus, akhirnya bisa mendevelop vocal nodule. Biasanya kalau penyanyi profesional yang nyanyi di kafe segala macam, dia tahu nih dia lagi sakit, pita suara dia lagi iritasi, atau suara dia lagi serak lagi habis, dipaksain terus nyanyi, paksain terus tanpa teknik yang benar tentunya ya. Jadi dia karena kasihkan nyanyi, dia teriak-teriak nada tinggi tuh, dia straining dia punya pita suara. Nah itu sebaiknya jangan dilakukan ya. Yang bisa membantu lagi, banyak ahli kesehatan yang menyarankan minum ini honey sama lemon. Saya sih senang banget kalau pagi gitu ya, saya peres lemon berapa biji sama madu ya, terus saya minum aja, itu enak banget dan it's good for your vocal cords. Walaupun dia nggak kena langsung ke pita suara, tapi secara umum dia membuat badan kita lebih fit, dan itu ngebantu kita untuk mengembalikan kondisi pita suara kita seperti semula. Dan jangan khawatir, pita suara kita adalah salah satu organ tubuh kita yang jika cedera, jika dalam keadaan iritasi, dia akan kembali seperti semula. Jadi kalau suara kita lagi habis, jangan panik, tenang. Kita istirahat, kita minum vitamin juga. Oh ya, satu hal lagi yang bisa dilakukan adalah menghirup steam atau uap. Jadi misalkan kita mau minum teh hangat, hirup dulu uapnya. Atau kalau kita di rumah ada air panas gitu, kita nyalain hot shower gitu, air panas kan dia jadi beruap. Jadi kita nafas dulu, kita hirup uapnya, karena itu melegakan buat kita suara. Kayak gitu aja. Ingat, jaga kesehatan, jangan vocal overuse, jangan vocal misuse ya. Jadi Anda harus menjaga, karena kalau penyanyi udah kena suaranya habis, itu repot banget. Mau rekaman jadi nggak maksimal, memang nggak maksimal. Karena gini, kita kan nggak bisa main batalin kontrak gitu aja kan.
Dan kita nggak bisa main batal-batalin jadwal rekaman gitu aja. Jadi tanggung jawab kita untuk menjaga suara kita agar selalu prima. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Like, subscribe, dan tulis komen di bawah. Jangan lupa follow kita di Twitter ya @vocalplus. Thank you.